Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zaki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Wah, pasti teman-teman sudah cukup menunggu ya untuk dimulainya acara kita malam hari ini. Nah, karena tadi kita cukup sedikit lama untuk menunggu pesertanya gitu ya, supaya semakin ramai teman-teman yang masih di grup udah pindah ke sini dulu. Semuanya udah ikutan. Nah, 19.35 ini sekarang udah melor 2 menit ya, 19.37. Mari kita mulai acara kita, webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Yadi, saya adalah moderator ataupun MC kita pada malam hari ini bersama-sama untuk event ini ya, untuk event webinar kita pada malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita ingin sharing tentang apa sih di webinar kita, di webinar expert kita pada malam hari ini. Nah, jadinya topik kita pada malam hari ini akan sharing bersama-sama dan mendengarkan belajar bareng dari Kak Diki Nugraha mengenai bagaimana caranya untuk memulai karir menjadi seorang mobile developer dengan menggunakan atau dengan menguasai Flutter. Nah, Kak Diki Nugraha Diviera ini merupakan seorang Flutter developer dari sebuah software house yaitu di Signal 99 Studio. Nah, penasaran, pengen tahu dan pengen berkenalan lebih jauh dengan Kak Diki tentunya ya. Jadi nanti mari kita berkenalan lebih jauh bersama-sama dengan Kak Diki di sesi selanjutnya ya. Nah, sebelumnya saya pengen cari tahu dulu nih dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Teman-teman apa sih motivasinya pengen ikutan pada sesi webinar kita pada malam hari ini? Nah, boleh dong teman-teman buka ya. Bisa buka juga di kolom chat karena teman-teman dari B2C juga mungkin sudah sharing ya di kolom chat, ataupun teman-teman juga bisa langsung buka juga di browsernya. Bisa ketikin menti.com, lalu nanti kalau udah kebuka disuruh minta masukin kode, teman-teman bisa masukkan kodenya 39231326. Oke. Nah, siapa yang tahu nih apa sih motivasinya teman-teman ikutan webinar kita pada malam hari ini? Oke, kalau udah masuk kodenya nggak usah dimasukin lagi ya, atau nggak apa-apa deh kalau misalnya udah masukin kode karena ini bisa dimasukin lagi.
teman-teman juga bisa jawab aja kayak gitu. Apa sih motivasinya nih pengen ikutan webinar kita pada malam hari ini? Boleh dong sharing-sharing. Nambah ilmu. Menambah ilmu, boleh. Tapi boleh diketikin aja nggak biar kita bisa sharingnya sambil by text nih, kayak gitu. Karena kan yang pengen sharing juga tentunya banyak ya. Oke, terima kasih tadi ya yang udah jawab menambah ilmu. Tentunya memang setiap peserta yang hadir pada malam hari ini girohnya atau semangatnya adalah untuk menimba ilmu ya, untuk menambah ilmu. Wah, ini saya appreciate sekali ya. Oke, terus selanjutnya ada juga yang ceritanya pengen belajar nih karena ada tugas kampus nih ternyata nih buat tugas kampus. Wah, ini berarti kayaknya anak IT banget ya ini ya karena Ingin spesifik sekali. membuat aplikasi mobile. Oke, aplikasi mobile. Terima kasih atas responnya. Tentunya kalau untuk Flutter memang larinya nanti ke mobile ya, ke mobile programming. Tentunya seperti itu, benar sekali. Nah, ada juga yang pengen cari tahu nih, gimana sih jalurnya supaya bisa jadi mobile developer. Nah, ini berarti berkaitan sama karir ya. Ada yang sudah ingin cari tahu juga nih ke depan bagaimana peluang-peluang karirnya nih. Oke, ada juga yang ingin mencari tahu lebih dalam pengetahuan seputar dunia developer. Waduh, dunia developer itu kayak gimana? Mungkin nanti bisa dikulik ya dari Kak Diki nih, karena Kak Diki kan pengalamannya ini sudah lama juga nih ya untuk menjadi seorang mobile developer. Nah, mungkin nanti bisa sharing juga nih manis pahitnya menjadi seorang mobile developer. Tentunya kita pengennya ceritanya manisnya aja ya, walaupun nanti mungkin yang pahit-pahitnya ya di belakang lah, di forum yang lain ya. Tapi kalau yang malam hari ini kita pengen cari tahu dulu prospeknya seperti apa, supaya teman-teman nanti mungkin makin semangat, supaya pengen ikutan belajar juga nih jadi seorang mobile developer. Oke, tuntutan prakerin. Oh, prakerin ini apa ya? Praktek kerja industri ya? Oh, ini teman SMK mungkin ya. Oke, terus ada yang menguasai mobile developer terkini. Saya percaya bahwa Flutter merupakan platform yang sangat potensial untuk menciptakan aplikasi mobile yang menakjubkan dan responsif. Super sekali. Nanti mungkin kita bisa sharing ya di sesi tanya jawab. Oke, ada yang mahasiswa baru nih, mahasiswa baru TI yang ingin belajar menambah ilmu Flutter dan pengen menjurus ke mobile developer. Bayangin ya, mahasiswa baru gitu kan ya, udah pengen langsung penjurusan nih, keren banget nih. Ini pasti semangat belajarnya tinggi sekali ya. Oke, di sisi lain saya PKL SMK dapat tugas membuat mobile app. Wah, ini kayaknya banyak juga nih ya dari SMK ya, ini dari teman-teman RPL sepertinya kalau SMK ya. Oke, selamat datang buat teman-teman SMK nih ya. Buat teman-teman SMK, silakan belajar bareng kita ya, karena dari expert sendiri semua bisa gabung, dari teman-teman SMK, dari teman-teman kuliah maupun yang sudah lulus dan sedang bekerja, jadi semua bisa bergabung ya, karena kita merancang kurikulumnya nih yang easy to learn seperti itu. Jadi teman-teman dari berbagai macam kalangan bisa ikutan belajar seperti itu. Oke, mungkin nanti teman-teman juga bisa terus menambahkan ya, tapi sekarang saya mau move ke sesi selanjutnya dulu nih. Oke, Oke, saya mau sharing apa aja sih agenda kita pada malam hari ini ya rekan-rekan semua. Jadi nantinya setelah ini saya akan mempresentasikan dulu atau sharing dulu tentang apa itu expert. Nah, mungkin di sini kan teman-teman dan sudah tahu ataupun ada yang belum tahu ya. Jadi expertnya apa sih? Expertnya apa sih? Terus pelatihan apa sih yang diselenggarakan oleh expert? Nanti kita akan sharing bareng ya. Terus presentasi oleh narasumber. Terus baru nanti kita akan masuk ke sesi live coding. Nah, nanti sesi live coding, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nanti baru setelah sesi live coding kita akan masuk sesi question and answer. Nah, buat yang bertanya ya, di awal saya akan kasih tahu dulu nih disclaimer-nya. Jadi, buat yang pengen tahu presensi dibagikan kapan, presensi akan kita bagikan link-nya itu setelah sesi Q&A ya. Jadi teman-teman silahkan mulai dari sekarang sampai nanti
Mas Diki selesai menjelaskan dan kita sharing, silahkan fokus dulu ke info dan pengetahuan yang akan kita bagikan pada malam hari ini. Baru nanti kalau misalnya sudah selesai, kita akan bagikan supaya semua fokus sama materinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan move ke sesi selanjutnya. Perkenalan dari expert. Nah, saya ingin memperkenalkan Expert. Jadi Expert ini adalah sebuah platform dari Widya Edu, sebuah startup teknologi di Yogyakarta ya, yang berfokus untuk membuat pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Nah, Expert punya visi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Program. Nah, kita pernah bikin bootcamp apa aja, banyak banget ya, dari yang kita masih running ada Microsoft Excel, terus juga kita dulu pernah ada untuk kelas Golang, jadi terus juga ada kelas Flutter yang masih running juga, terus dulu ada Laravel kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang punya media sosial, jangan lupa buat follow kita di Instagram di @expert.id, TikTok di expert.id, dan LinkedIn juga di expert.id. Nah, ini LinkedIn, ini Instagram kita ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ke depan misalnya pengen nih atau pengen ikutan ataupun pengen cari tahu promo-promo kita selanjutnya, nah bisa banget buat follow. Jadi saya kasih kesempatan buat teman-teman yang sekarang login dari handphone ataupun sekarang di depannya sedang ada handphone, yuk kita buka bareng Instagramnya. Terus jangan lupa langsung diketik aja expert.id, terus langsung di follow, karena pada malam hari ini juga nanti akan ada challenge yang insya Allah nanti menarik buat teman-teman ikuti, seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin ini juga teman-teman udah tahu ya di grup, jadi kita punya challenge, Twibbon Challenge. Nah, yang ini bisa teman-teman ikuti ya, jadi supaya teman-teman makin semarak lagi dan nantinya teman-teman juga tahu bahwa ada webinar gratis ini, teman-teman juga bisa untuk bikin Twibbon dan share keseruan kita pada malam hari ini dengan membuat Twibbon ya. Jadi teman-teman bisa akses di alamat yang ada di slide ini, ataupun nanti juga teman-teman bisa akses di grup ya, kayak gitu. Nah, yang kita share lagi seperti itu. Oke, nah terus untuk Instagram, buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa tentunya ketika kita pengen switch karir ataupun kita pengen berkarir di seorang yang profesional, personal branding itu penting sekali ya. Nah, jadi di sini kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin setelah ikut event ini ingin melakukan personal branding ya, pengen dilirik sama HR yang ada di circle-nya Expert ataupun circle-nya teman-teman, teman-teman boleh banget bikin story ya untuk repost dari buat share dari kegiatan kita pada malam hari ini. Nanti story yang paling menarik yang dibuat oleh teman-teman pada malam hari ini nanti akan kita repost insya Allah di Instagram kita, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di-tag dan follow juga tentunya akun Instagram kita @expert.id, sama di-tag juga akun Instagramnya Kak Diki nih, narasumber kita @diki_diviera, seperti itu. Nah, teman-teman boleh ceritain ya belajar apa aja pada malam hari ini, keseruannya gimana, dan nanti kalau misalnya ada story yang paling menarik akan kita repost tentunya. Oke. Nah, nanti juga kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengikuti event ini, isi presensi dan mendapatkan sertifikat, teman-teman juga bisa banget buat membagikan pengalamannya ya. Jadi satu postingan sharing pengalaman yang tentunya nanti ini bisa jadi ajang untuk teman-teman melakukan personal branding juga, seperti itu. Nah, terus nantinya postingan share pengalaman yang paling menarik di LinkedIn akan kita repost ya oleh akun LinkedIn Expert, yang nanti semoga kalau misalnya ada yang memang lagi nyari kerja ataupun lagi mau switch karir, ini juga nanti bisa masuk di radar-radarnya recruiter yang memang mungkin nanti bisa melirik LinkedIn-nya teman-teman kayak gitu. Jadi jangan lupa buat repost keseruan dan repost sertifikat supaya teman-teman makin kece nih profil media sosialnya buat personal brandingnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman juga mau masukin ini ya, mau masukin sertifikat di LinkedIn-nya. Jadi caranya bisa seperti ini, add profile section, add license, terus nanti dimasukin informasi tentang sertifikatnya. Oke. Nah, saya mau sharing tentang Expert Recap di tahun 2002 kemarin. Nah, Expert ini telah menyelenggarakan
bootcamp itu dari tahun 2022 dari bulan Maret. Nah, dan sampai bulan Juni 2023 kemarin kita sudah memiliki alumni, sudah ada 2.500, yaitu masih data Ramani 2.300 ini. Jadi insya Allah sampai bulan Juni 2023 itu sudah lebih dari 2.500 peserta yang sudah menjadi alumni expert. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bergabung dengan expert, teman-teman nggak sendiri, teman-teman akan menjadi bagian dari ribuan alumni expert yang sudah bergabung dan sudah menjadi talent-talent tech profesional selanjutnya. Nah, tentunya teman-teman juga nggak pengen ketinggalan ya buat ikutan jadi talent tech profesional yang tentunya sekarang lagi dicari-cari banget nih kayak gitu. Nah, kita sudah running lebih dari 68 webinar dan 60 batch bootcamp yang tentunya nantinya yang di bulan Juli ini akan jadi batch ke puluhan lainnya, ke sekian kalinya seperti itu. Jadinya teman-teman jangan sampai ketinggalan, ikutan segera ya. Nanti kalau misalnya saya akan share infonya tentang bootcamp kita pada bulan Agustus nanti, seperti itu yang selanjutnya. Nah, selain bootcamp expert yang bisa teman-teman ikuti, misalnya di sini ada juga yang dari perusahaan, bisa juga buat ikutan expert for corporation yang nantinya teman-teman bisa ikuti kalau di perusahaan teman-teman ada request untuk pelatihan di perusahaan. Nah, kita pernah running bareng sama Peruri, yaitu pelatihan IoT untuk 125 peserta. Kita juga pernah pelatihan bareng PLN, itu untuk Microsoft Word. Terus kita juga pernah untuk teman-teman SMK nih. Nah, di sini banyak ya tadi yang SMK. Nah, misalnya di sini ada yang teman-teman guru ataupun tenaga pendidik dari SMK, kita bisa banget untuk running kelas industri yang secara spesifik nanti khusus di SMK teman-teman seperti itu. Jadinya nanti misalnya teman-teman pengennya nih bukan ikutan yang bootcamp umum, tapi khusus yang teman di SMK teman-teman aja, ini juga bisa untuk kontak kita untuk appoint kelas khusus, kelas industri di SMK teman-teman kayak gitu. Nah, nggak lama-lama kayak akan langsung memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Saya ingin menyapa dulu. Halo Kak Diki. Halo, kedengeran kan? Kedengeran Kak Diki? Oke, Sudah thank you. bisa open cam? Oke. Selamat malam Kak Diki. Selamat malam. Oke. Sehat Kak Diki? Oke, sehat-sehat. Oke. Apa nih kesibukannya pada belakangan? Ya. Kegiatan belakangan ini apa yang kesibukannya nih? Ya sama kayak developer lain ya. Ya biasalah kita kerjaan juga ya, work days Senin sampai Jumat kayak gitu ya. Ya kalau misalnya ada trouble gitu ya, biasanya malam itu juga begadang kayak gitulah. Ya keseharian developer biasalah pada umumnya kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman yang nanti masih kuliah ataupun boleh di mute dulu mungkin yang suaranya masuk nih. Oke, terima kasih ya yang udah mute. Oke, mungkin tadi teman-teman juga ada yang masih kuliah ataupun masih SMK ya, jadi nanti bisa di sesi tanya jawab mungkin ya tanya nih, gimana sih struggle of life-nya developer ya, Mas Diki ya, gitu bukan cuma soal Flutter-nya aja nih, gitu biar tahu nih mungkin ya, apa namanya, bagaimana sih kayak gitu menjadi seorang mobile developer. Nah, oke, saya nggak akan lama-lama, jadi saya akan langsung serahkan ke Mas Diki untuk sesi selanjutnya. Dengan judul How to Start Your Mobile Developer Career with Flutter. Silakan Kak Diki untuk sesinya. Oke, thank you Mas Sayadi. Oke, saya coba share screen dulu kali ya. Iya. Oke, wait. Oke, udah kelihatan kah? Sudah. Oke, thank you. Oke, semuanya, thank you udah join Meet malam ini. Oke, di malam ini kita akan bahas nih how to start your mobile developer career with Flutter gitu. Oke, next. Kita kenalan dulu ya kali. Oke, namaku Diki Nugraha. Sekarang aku Flutter developer ya di Signals 99. Nah, kalian bisa connect ke aku tuh lewat LinkedIn kalau mau connect. Jadi bisa sharing, kita bisa tukar ilmu juga, atau kalian bisa kalau misalnya butuh some project base, itu bisa mampir ke kitabku. Itu di sana ada beberapa project base kayak gitu.
Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa juga di follow up di IG-nya ya. Misalnya ada error Kak, ini kayak gimana, nah, kayak gitu. Oke, next. Oke, wait. Oke, di Signal 99. Oke, aku perkenalan dulu kali ya. Oke, Signal 99 ini sendiri sebuah software host di Yogyakarta ya lebih tepatnya. Di Signal 99 ini sendiri, aku udah beberapa develop ya. Salah satunya kalau kalian tahu ada seperti cryptocurrency app itu ya, yang kita kalau tahu dari Bitcoin itu connect ke like a blockchain teknologi kayak gitu. Terus ada juga like forex app, and then ada juga kita develop salah satu mitra kita BUMN, dan kita nggak juga di multinasional ya, maksudnya di lingkup Indonesia kita juga develop di wilayah klien kita juga ada di Malaysia dan juga ada di Singapura gitu. Oke, ini hanya beberapa app yang saya tampilkan ya. Jadi ada app internal yang at least nggak bisa aku tampilin gitu. Oke, next mungkin. Oke, kita lihat tuh di Dart gitu, di websitenya gitu. Itu ada tampilan utama itu adalah venue UI to life gitu. Jadi dari tampilan awalnya aja kita tahu tuh si Dart ini atau si bahasa dasarnya si Flutter ini sendiri itu lebih ke menjerumuskan kita ke front end developer gitu. Jadi lebih ke desain gitu, ke user interface. Nah, si Dart ini sendiri itu diperkenalkan pada tahun 2011 ya, 2011, dan itu dikenalkan oleh Casper One dan juga Lars Bak itu penemunya ya. Dan kalau kalian udah pernah like belajar programming dulunya kayak misalnya C, C++, C Sharp, and then all of them, kalian bisa dengan mudah ya migrate ke Flutter karena dari itu orientasinya ke OOP atau Object Oriented Programming kan. Nah, di sini tuh kalian bakal mudah banget gitu loh switching antara yang kalian misalnya dari C nih atau mungkin dari Java atau dari Kotlin dan sebagainya, itu switch ke bahasa yang sama-sama OOP itu nggak terlalu sulit gitu. Karena pada dasarnya dia juga punya kayak inheritance and then banyak kayak gitu, sama aja sih sebenarnya gitu. Terus kita next. Nah, kita next ke Flutter nih. Oke. Si Dart itu kan bahasa dasarnya Flutter ya. Jadi si Flutter ini adalah framework ya. Jadi SDK Server Development Kit. Jadi si framework ini bahasa dasarnya adalah si Dart gitu. Nah, si Flutter ini sendiri kalau kita tahu, kalau kalian coba search aja di Google atau langsung di websitenya flutter.dev, dia itu multi platform ya kalau kita tahu. Jadi dia itu bukan hanya di mobile, tapi kita penjurusan utamanya atau pada perkenalan pertamanya pada 2018 dia adalah di cross platform, tapi lebih ke mobilenya ya. Nah, sekarang di 2023 kita si Flutter ini udah develop lebih dari multiplatformnya, ada lebih dari 5, kayaknya 6 ya kalau salah. Ada kita bisa ke Android, kita bisa ke iOS, kita bisa juga ke desktop Windows, desktop iOS, desktop Mac. Habis itu ada Linux juga, dan yang terakhir ada web juga. Jadi kalau kalian belajar Flutter, otomatis ketika kalian satu kali code, kalian bisa implement itu ke 6 platform yang ada gitu. Nah, untuk implement ke 6 platform itu nggak semudah yang dikira juga sih sebenarnya. Jadi harus ada beberapa like packaging atau package yang kita synchronize lagi gitu. Tapi at least kalian hanya satu kali code kayak gitu. Oke, kita next lagi. Oke, ini kalian tahu kan, like Lego ya, permainan bongkar pasang, atau kayak gini, atau mungkin bangunan. Iya, Flutter kayak gitu. Flutter itu seperti kita membangun gitu. Jadi Flutter itu utamanya adalah widget ya. Prinsip dasarnya adalah widget. Jadi kita tuh kalau develop Flutter tuh imajinasinya luas tuh. Kayak masang-masang Lego atau kita memasang suatu struktur bangunan gitu. Jadi kita berasaskan widget gitu. Beda kalau natif, kayaknya kalau natif itu kita kan ada layoutnya sendiri ya, ada button gitu pasang dulu kayak gitu. Kalau di Flutter kita nggak ada tuh, langsung widget tempel gitu. Jadi lebih painful lah, lebih enak lah gitu. Oke, kita next. Apa sih keunggulan Flutter nih? Nah, kita kalau tahu nih langsung di websitenya,
Dia menerangkan ada 3 nih keunggulannya. Ada fast, produktif, dan fleksibel juga. Untuk fast itu sendiri, dia berkata dia tuh compiles-nya itu bisa di ARM dan juga Intel-based machine gitu. Jadi dia berdasarkan juga dengan JavaScript gitu kalau kalian tahu. Jadi dia bisa kita tahu dia performnya tuh hampir sama dengan native gitu. Native tuh kayak like Kotlin atau Java. Terus kalau di mobile tuh di mobile iOS itu biasa kayak Swift ya kayak gitu. Terus selanjutnya ada produktif. Nah, di sini tuh di Flutter kita ada namanya hot reload gitu. Jadi hot reload itu apa sih? Hot reload itu kayak gini lah. Ketika kita melakukan perubahan di code kita cukup Ctrl Shift itu langsung ke reload di tampilan view mobile kita gitu. Nggak usah kita nge-rebuild lagi, itu nggak usah. Jadi cukup Ctrl S langsung berubah tuh di mobilenya. Itu salah satu keunggulan si Flutter-nya gitu. Terus habis itu fleksibel. Nah, sama kayak like website, like a native, kita juga sangat adaptif dengan desain. Jadi kalau si Flutter itu pegangnya di pixel ya, berapa pixelnya gitu. Jadi bisa konsisten lah. Kita misal nih di HP 4,5 inch, nanti kalau di 6,5 nanti bisa fleksibel juga. Tergantung kita ngecode-nya juga sih sebenarnya gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat di website-nya Flutter ya, reach user on every screen. Nah, ini yang aku terangin tadi ya di sebelumnya. Jadi ketika kita develop satu code, itu bisa di beberapa platform atau semua platform intinya gitu. Bisa kalian develop ke APK, APK itu biasanya ke Play Store ya. Itu bisa di mobile atau di Swift, itu bisa ke App Store. Habis itu bisa juga di website, atau bisa juga kalian ingin develop di desktop site gitu, aplikasi desktop itu juga bisa. Jadi dia multi-platform sekali ya. Semua aplikasi bisa di-develop di sini gitu. Game pun bisa kalian develop di sini. Cuman bukan game yang high-end banget ya, kayak Genshin enggak mungkin juga sih kalau Genshin di develop Flutter gitu. Terus transfer your workflow. Oke, di sini transformnya itu gimana sih? Oke, di transformnya di sini tuh Flutter itu menyediakan beberapa automation tuh. Atau bukan beberapa sih, banyak automation yang bisa kalian gunakan gitu. Automate test itu misalnya unit test itu bisa kalian gunakan, atau mungkin integration test itu juga bisa kalian gunakan, dan banyak lagi yang bisa kalian gunakan kayak automation deploy, continuous integration, habis itu ya banyak sekali sih gitu. Jadi jangan takut sih. Ini contohnya kayak gini. Ini kalau kalian lihat nih di GitHub ya, kalau kalian tahu itu kalau ada repository itu ada tab action. Nah, di sana salah satunya kita bisa menggunakan automation di sana. Nah, ini salah satu automationku yang aku gunakan. Di sini ada kayak integration test. Jadi integration test itu sebenarnya kalau kalian punya aplikasi ini misal Tokped gitu kan. Integration test itu kita nanemin suatu script, dia langsung jalanin script kita gitu. Misal script kita tentang lakukan pembelian gitu. Scriptnya flow-nya lakukan pembelian. Jadi di script itu dia automate si aplikasi kita login, habis itu beli app-nya, habis itu masukin keranjang langsung beli kayak gitu. Dan itu diulang-ulang berdasarkan istilahnya berapa user yang kita ulangkan gitu. Itu integration test kayak gitu. Itu di Tokopedia ada di lab-nya buat integration test kayak gitu. Itu juga ada unit test kalau kita lihat tuh di bawah. Nah, ini unit test itu ya kita lebih ke core function-nya gitu. Itu. Terus oke, next. Ini di sini kalau kalian tahu kalau kalian ingin cari package itu misalnya gini. Misalnya kalian ingin menggunakan YouTube Preview gitu misalnya, atau video player di Flutter kalian bisa menggunakan itu dan mencoba mencari package-nya itu di pub.dev. Nah, kalian pergi ke alamat ini, kalian coba cari tuh, misal kalian ingin implement YouTube player atau video player. Nah, kalian tinggal cari itu package-nya. Habis cari package-nya, kalian tempel di code kalian dan gitu. Udah jadi kayak gitu doang. Jadi semua tuh bisa terintegrasi dengan cepat sih kayak gitu. Atau mungkin Google Maps, mungkin IoT kayak like kalian connecting dengan Bluetooth kalian, Bluetooth device kalian, habis itu misal apa yang terjadi itu bisa juga di sini. Kalian cari aja package-nya. Dan kalian juga bisa berkontribusi untuk package-package ini. Misal nih, aku udah buat nih satu package nih kalau kalian tahu. Namanya adalah API exception.
Ini satu package yang ku buat dan ku distribute di pub.dev. Jadi dia tuh call for exception. Jika ada exception di API, dia langsung catch itu, habis itu throw exception. Nah, kayak itu simpelnya. Oke, next. Nah, kenapa sih harus Flutter? Nah, kalau kita lihat nih, kenapa harus Flutter? Flutter itu digunakan di beberapa industri yang besar ya, like Google tentunya. Google yang inisiasi kan, pasti Google juga pakai gitu. Terus ada juga BMV atau BMW, habis itu ada Alibaba juga pakai, eBay, Grab, dan sebagainya kayak gitu. Toyota dan banyak sekali, Grab juga pakai. Kalau kalian tahu Stockbit itu juga pakai Flutter juga. Dan ya masih banyak juga kayak gitu. Oke, ini salah satunya. Karena Flutter itu kan berkembangnya di open source ya. Jadi open source itu kalian juga bisa kontribusi di Flutter-nya juga gitu. Jadi misalnya Flutter itu update-nya itu cepat banget nih. Kalau kita lihat di website Flutter itu dia tuh update hampir sebulan sekali. Nah, kenapa update-nya cepat? Karena komunitasnya besar kayak gitu. Semakin besar komunitas, semakin cepat juga update dari aplikasi tersebut. Ini kalau kita lihat di repository Flutter-nya sendiri, kita lihat tuh issues-nya atau pull request-nya itu juga besar juga ya. Issues itu yang di create by user atau kayak orang kayak itulah developer kayak. Misalnya ada issues atau pengen nambah-nambah fitur atau memperbaiki fitur itu kita bisa pull di situ tuh di issues. Bayangin ada 5.000 issues sebelum dibaca oleh si Flutter-nya gitu atau company-nya. Itu nggak heran juga sih kalau Flutter itu cepat banget berkembangnya, bahkan 6 platform pun dilipas sama dia kayak gitu, saking cepatnya itu. Oke, kita lihat nih perkembangan statistik dari si Flutter itu sendiri. Ini kalau kita lihat, aku ngambilnya dari source-nya dari broadbandsearch.net. Nah, ini traffic-nya, kalau kita lihat dari mobile traffic itu, ini secara kebutuhan masyarakat, itu dari 2019 itu hanya 6% tuh, share of traffic-nya. Nah, sekarang kita lihat nih, 2023, 60% penduduk di dunia itu lebih sering menggunakan mobile apps ya, daripada website, kayak gitu. Nah, karena orang tuh lebih pengen tuh yang simple-simple gitu, nggak usah buka website, ketik alamat, habis itu login di alamat tersebut kan capek ya. Lebih baik kita install app, klik, and then done gitu. Kayak buka Instagram, buka TikTok, kayak gitu kan. Nggak usah ribet-ribet banget gitu. Oke, next di sini kita lihat lagi tuh social media sites percentage of usage on mobile device. Kalau kita lihat di sini dari Broadband Search, itu ada beberapa fakta yang ditemukan. 95,1% itu dari Facebook user itu menggunakan smartphone untuk mengaksesnya gitu. Salah satunya di poin 2 nih. Itu. Jadi 95% yang pengguna Facebook itu adalah yang akses itu adalah dari mobile itu. Betapa besarnya tuh. Habis itu ada 86% di editor itu mengaksesnya dari mobile juga. Terus 60% LinkedIn itu diakses dari mobile juga. Itu perkembangan mobile yang sangat pesat sih menurutku gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kalian udah pernah gunain si Flutter, kalian maksud saya udah berkecimpung di mobile atau yang belum juga ya. Jadi di mobile itu ada beberapa framework yang multi platform juga, bukannya Flutter ya. Dulu tuh ada juga Xamarin, ada juga React Native. React Native itu sekarang di Facebook ya, kalau nggak salah yang megang tuh dari base-nya JS ya. Habis itu ada BWA juga ada tuh. Dan Ionic di sini belum tambahin juga ada Ionic dan sebagainya. Itu juga multi platform. Lalu kenapa kita harus pilih Flutter gitu kan? Google. Oke. Nggak selalu Google sih sebenarnya. Sebenarnya untuk kita memilih teknologi yang baru, kita harus tahu tuh siapa sih yang pemegangnya gitu. Kalau aku kalau milih misalnya mau tahu dulu ini teknologi bisa berkembang nggak gitu di pasar. Terus ada yang gunain nggak kayak gitu. Misalnya si Flutter, di belakang Flutter itu siapa? Si Google. Pasti besar dong dari income-nya, maksudnya kayak dari siapa di balik layarnya, kita lihat lagi tuh gimana komunitas si Flutter itu. Nah, kita lihat tuh Flutter tuh gila-gilaan komunitasnya tuh. Bahkan sekarang sangat gila tuh. Nanti kita lihat di statistik selanjutnya kayak gitu.
Oke, next. Nah, ini kita dapatin dari survei Stack Overflow ya. Kalau yang kalian udah tahu Stack Overflow itu kayak web yang sering buat kita cari tahu kesalahan code kita, misal debug nih, cari Stack Overflow. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita tahu nih, ini aku akses tahun 2023 tadi ya. Cuman ini ada survei tahunan. Jadi yang ada itu data sekarang adalah 2022. Nah, di sini datanya adalah the popular cross-platform libraries is a Flutter and React Native gitu. Jadi dia mengatakan populer buat teknologi cross-platform itu sekarang yang berdasarkan Stack Overflow itu ada di Flutter dan React Native kayak gitu. Oke, kita lihat lagi nih di Stack Overflow. Most loved and traded dari teknologi tuh. Kita lihat nih, Flutter nih ranking 4 nih. Saking gilanya tuh. Bahkan si pesaingnya aja React Native dia ada di bawah banget tuh, nggak tahu urutan berapa. Si Flutter ini sangat dicintai oleh pengguna developer ya, hampir 68% suka Flutter gitu. Terus kalau kita lihat dari most want itu Loan of Wata itu ada di ranking 2 tuh, gitu. TensorFlow tetap nomor 1, nomor 2 itu ada Flutter. Selanjutnya ada di si jadi tahun lalu ya. Nah, kalau mau data yang baru kita tunggu dulu tuh. Bulan Desember atau bulan Januari 2024 baru update lagi kayak gitu. Tapi kalau kita setahun ke belakang kita lihat si Flutter ini sendiri cukup gila-gilaan juga nih. Kalau melihat dari data statistiknya, ya cukup tinggi gitu. Istilahnya paling papan atas lah gitu. Terus next di sini juga ada nih, aku dapetin juga data dari trends.google. Ini aku bandingin nih trends pencarian dari beberapa platform yang multi-platform ya, maksudnya teknologi multi-platform. Ini ada Xamarin, React Native, BWA, dan juga Flutter. Nah, ini kalau kita lihat nih, pencarian di Flutter nih karena rilisnya tuh awal 2018, dia pasti kecil tuh, kalau kita lihat tuh. Masih kecil. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023, kita lihat tuh, udah tinggi banget tuh ngalahin si React Native. Kang, dia rilis tahun kalau nggak salah 2013 ya gitu. Dia bisa ngalahin si pendahulunya atau kakeknya lah kayak gitu. Oke, next apa sih yang buat kita tertarik selain pencarian, selain teknologi dan sebagainya? Tentunya adalah job gitu. Kita lihat tuh berdasar LinkedIn platform yang sering tuh Flutter developer di Indonesia itu setidaknya tiap hari ada 26 case atau 26 lowongan baru setiap hari itu. Itu per days ya. Tuh kita lihat banyak banget. Dan kalau kita lihat secara global itu nggak per days yang baru ya. Itu ada 1.400 lowongan Flutter di Indonesia saking banyaknya itu. Ya mungkin malah kekurangan Flutter ya. Flutter sendiri kan dikenalin baru 2018 ya. At least dia baru 5 tahun berdiri. Enggak seperti teknologi yang pendahulunya kan udah lama-lama juga kan. Dan ini ya developernya enggak terlalu banyak juga kayak gitu. Dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat kalian belajar teknologi baru kayak gitu. Oke, next apa sih yang harus kita persiapin untuk switching ke mobile developer atau khususnya developer. Ini ada dua sih sebenarnya, ada kemauan dan device juga. Nggak mungkin kita ada device tapi nggak ada kemauan, ya nggak mungkin juga. Kita ada kemauan tapi nggak ada device juga nggak mungkin. Karena kalau mobile, at least kita harus punya laptop yang pertama, buat device itu. Dan yang kedua adalah device juga. Device-nya maksudnya yang Mac itu ya, yang mungkin laptop dan juga HP gitu. Jadi nggak melulu kita punya laptop tapi nggak punya HP, itu nggak bisa. Karena di emulator, misalnya kita di laptop loh, jalannya emulator kan bisa. Cuman ada beberapa in case kita harus menggunakan real device juga, like misalnya di projectku ada kayak face recognition gitu. Nggak mungkin aku jalan di emulator gitu. Atau mungkin connecting with a Bluetooth device gitu, misalnya IoT, itu nggak mungkin juga kita gunain si emulator untuk menjalankan program kita kayak gitu. Oke, next.
Nah, learning resource yang bisa kalian gunakan untuk belajar Flutter itu sendiri banyak sih. Bisa kalau kalian orang yang audio learn atau yang suka dengan video itu bisa kalian gunakan tuh. Bisa dari Abro Gaming Zaman Now, Eriko Darmawan, Kuldi Project itu kalau di Kuldi itu di YouTube itu project based learning, atau mungkin kalian bisa juga di expert.id yang seperti diterangin Mas Yudi tadi, kalian juga bisa ikut bootcamp-nya, kalian juga bisa di BWA, terus habis itu juga bisa di Udemy dan sebagainya. Atau mungkin kalian yang nggak senang video, kalian bisa switch ke text oriented, kalian bisa baca di official-nya, misal Dart dan Flutter. Habis itu juga bisa kalian di coding itu juga based on text. Ada medium.com, itu gimana sih gunain face recognition, gimana sih kita nerapin machine learning di Flutter. Nah, kalian untuk scale up yang teknologi yang kayak gitu, kalian caranya di Medium tuh, kayak gitu. Karena itu udah penerapan tingkat lanjutnya, kayak gitu. Atau kalian juga bisa join tuh di Flutter Indonesia via Telegram gitu. Jadi kalian bisa update tuh. Di Telegram tuh banyak tuh, ada yang share lowongan, ada Flutter Indonesia, itu ada di Telegram, kayak gitu. Oke, nggak fardu kalau kita nggak bahas juga gimana sih environment kerja kita tuh. Nah, kalau sebagai developer, nah di sini ada beberapa yang rekap ya. Kalau mulai dari dokumen requirement, misalnya kalau kita dapat klien baru atau project baru, itu kalian bisa baca itu lewat SRS-nya atau System Requirement Specification-nya itu lewat Word, or spreadsheet, or Excel, dan something kayak itu. Habis itu ada project management tools, itu biar tiap minggu atau kalau kita pakai Scrum ya, ada metodologisnya tuh. Kalau kita dalam kerja ada yang pakai Scrum, ada yang pakai Agile dan sebagainya. Nah, kalian bisa pakai beberapa itu, dan salah satunya ada yang pakai Trello, ada Monday.com, terus ada Notion dan sebagainya gitu. Jadi buat manage per weeks-nya itu kita kerja apa gitu. Habis itu buat manage juga ini hari ini kita telat nggak ngerjain task itu kayak. Kenapa sih kita harus communication-nya itu berbeda? Kenapa nggak WA gitu sama-sama gitu kan? Atau mungkin Telegram atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, sebisa mungkin environment pekerjaan itu jangan digabung dengan environment pribadi kita atau individual kita. Jadi kita punya media sendiri, misalnya ada Slack, mungkin Telegram, maybe yang nggak sering buka Telegram bisa create Telegram buat kantornya, atau mungkin Discord itu juga ada, perusahaan pakai Discord itu juga ada buat media komunikasi mereka kayak gitu. Terus habis itu API documentation itu bisa kalian pakai Postman dan Swagger gitu. Terus ada desain itu bisa untuk sketch itu, yang from sketch itu kan misalnya desain mobile ya. Habis itu kalian implement ke mobilenya lewat Flutter, nah itu kalian bisa menggunakan Figma atau Adobe X dan sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang udah switch ke Figma ya, kayak gitu. Oke, next itu ada version control. Version control itu biar kalian tahu nih, istilahnya biar ngontrol si versi kalian. Misalnya kalian git sekarang, terus besok kerjaan apa. Jadi kalian tahu tuh yang throwback ke belakang tuh karena kerjaan apa, terus habis itu ada kesalahan apa di belakang itu bisa pakai. Dan ini wajib sih kalian pelajarin kayak gitu version control ini. Habis itu ada testing. Testing itu sendiri banyak ya, ada integration test, ada CI/CD, ada apa lagi ya, banyak banget sih kayak gitu. Dan ini bisa kalian pelajari setelah yang awal-awal tuh. Jadi kayak version control kalian belajar dulu tuh gimana implement dari desain from scratch ke mobile, itu kalian pelajari dulu. Habis itu connecting dengan API documentation or connect dengan API mobilenya, itu kalian pelajari dulu. Nah, kalau udah kalian implement tuh si testingnya gitu. Testingnya ada banyak tuh, ada unit test, integration test, dan sebagainya kayak gitu. Terus selanjutnya release nih. Kalau rilis sendiri, Flutter ada banyak ya. Kita bisa rilis di Play Store, App Store, web, desktop, dan sebagainya. Tapi
yang membutuhkan verification, biasanya kita ada di Play Store dan App Store gitu. Biasanya agak strict itu di App Store buat regulation ya kayak gitu. Habis itu kalau web desktop kita nggak ada regulation ya tentunya. Kalau web ya tinggal deploy di server kita. Kalau desktop tinggal kita kirim aja kayak gitu kan. Habis itu untuk monitoring. Nah, monitoringnya juga perlu nih. Kalau misal nih kalian deploy app kalian ke Play Store, habis itu digunain oleh user tuh, ya kan? Nah, kalian bisa monitoring tuh dari penggunaan tiap hari penggunaannya tuh di page mana aja tuh yang sering digunain si user. Ngakses app kita gitu. Terus habis itu bisa juga error-error apa sih yang ditangkap oleh user itu bisa kalian ketahui lewat Firebase tuh. Salah satunya ada Firebase Crashlytics, ada juga Firebase Analytics tuh di Shopee. Kalian sering berada di halaman pencarian gitu mungkin. Nah, berarti kita bagusin tuh di sana. Jangan sampai ada bad case skenario yang terjadi di sana kayak gitu. Terus ada juga Sentry.io. Ini juga buat catch some exception kayak gitu sama kayak Firebase Crashlytics. Itu sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Terus ya kalian juga bisa gunain kalau di Firebase itu ada teknologi like dynamic link URL, habis itu juga ada push notification dan lain sebagainya itu juga bisa kalian implementasikan dan gunain juga buat portofolio kalian kayak gitu. Nah ini berkaitan dengan like kalau kita mau dilirik oleh HR, kita setidaknya punya portofolio dong gitu. Nggak mungkin kita kosongan, habis itu dilirik HR itu zero percentage. Aku bilang bisa seperti itu. Jadi apa sih yang kalian persiapin untuk portofolio itu? Nggak mesti tentang kalian magang, nggak mesti. Pertama, kalian bisa create some project base kayak yang dibilang Mas Yuda tadi tentang kayak misalnya Minggu Bootcamp, habis itu ada project based learning, kalian buat aplikasi. Nah, itu portfolio kan ya. Selain itu kalian juga bisa tuh learning like Udemy, decoding, terus tuh dapat certified-nya itu juga bisa dikatain dengan portfolio. Atau mungkin kalian iseng-iseng nih clone WA, clone app for Netflix dan sebagainya, itu juga portfolio kalian. Semakin banyak portfolio, semakin banyak kalian dilirik oleh HR juga seperti itu. Oke, next ini kan udah jam 8.21, mungkin kita demo app aja kali ya. Oke, mungkin aku stop dulu share buat ininya. Aku coba share buat view ini aja kali. Oke. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Oke, di sini. Oke. Oke, kalau kalian coba pergi ke Oke, kelihatan ya? Sebentar. Oke, di sini jamnya mungkin kepepet ya. Oke, di sini aku langsung aja ya. Jadi kalian untuk persiapin si Flutter base-nya, kalian bisa langsung aja di sini. Kalau kalian udah install, yang pertama tuh kalian install dulu Flutter-nya, habis itu kalian start buat project-nya. Kalian bisa di view, kalau ini IDE-nya adalah Visual Studio Code ya, kalian bisa pergi ke sana, download Visual Studio Code, install Flutter, habis itu kalian buat project Flutter-nya. Kalian pergi ke view, habis itu di command palette. Nah, itu kalian bisa buat di sini, new Flutter project. Nah, kayak gitu. Habis itu kalian tergenerate lah satu Flutter baru kayak gitu. Ini coba aku jalanin kali ya, biar bagus juga. Bentar. Oke, let me see. Bentar ya. Ini coba aku kesiniin biar bagus. Oke. Oke, ini udah. Bentar, ini di sini. Oke. Ini coba aku running ya. Jadi kalau kalian baru buat project this, di sini ada template-nya tuh langsung disiapin oleh Flutter. Ini ada komennya juga, kalian bisa baca. Gitu. Nah, ini di sini saya demoin untuk aplikasi template
setelah kalian buat project baru ya. Ini ada project baru. Sebentar, aku debugging. Oke. Terus di sini aku juga udah buat satu file buat kalian juga mungkin buat clone WA ya. Jadi simple-simple aja cloning WhatsApp gitu. Buat view-nya aja, itu belum termasuk kalau kalian belajar ada state management-nya, terus ada connecting to API-nya, dan sebagainya kayak gitu. Ini hanya view-nya aja sih sebenarnya kayak gitu. Oke, ini kalau kita lihat, kita bahas dulu nih tentang code-nya sambil nunggu dia nge-build ya. Ini kalau kita lihat di Flutter itu ada namanya main, sama kayak kalau kita lihat di Java atau Kotlin ini itu juga ada based on main ya. Jadi apa sih yang akan dijalanin di Flutter? Pertama kali itu ada di main ini sendiri kayak gitu. Nah, habis itu dia run app di my app. Nah, my app ini ada stateless ya. Nah, di Flutter ini ada banyak sih, ada stateless dan stateful gitu. Ada dua sih yang sering kalian pakai, bakal sering. Nah, kalau stateless itu widget yang nggak sering berubah atau nggak bisa berubah gitu. Jadi dia stateless ya, jadi statis gitu. Jadi apapun yang kalian build di sana, dia nggak bakal ke refresh gitu istilahnya. Tapi kalian bisa akalin juga di stateless pakai state management kayak gitu. Atau yang selanjutnya kalian bisa gunain stateful widget. Nah, untuk stateful widget ini kalian bisa dynamic view. Jadi bisa kalian reverse tuh. Misalnya kalau di Shopee itu kalian masuk keranjang habis itu tambah plus itu maksudnya kan ada count-nya tuh. Misalnya beli gelas gitu kan ada count-nya, belinya 1 kan di keranjang habis itu kalian pencet tombol plus dia kan ke refresh angkanya jadi 2, jadi 3. Nah, kayak gitu. Itu contoh untuk refresh-nya. Nah, di sini di Flutter habis kalian lihat itu harus ada namanya material app. Nah, di material app ini sendiri Flutter hanya satu ya. Satu emang. Jadi setelah run app atau main itu yang ngejalanin satu yaitu material app. Nah, di material app sendiri ini adalah aplikasi awal atau code awal yang akan dijalankan oleh Flutter kayak gitu. Di sini kalian bisa setting tuh mulai dari theme-nya atau kalau kita lihat tuh kalau di native tuh ada gitu. Terus habis itu setelah itu kalian bisa tunjukkan tuh si si istilahnya si page mana yang akan kita running kayak gitu. Nah, si material app-nya sendiri hanya setting untuk general purpose-nya kayak gitu. Sementara untuk halaman yang kita tampilkan itu bisa kalian pisah lagi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada namanya my homepage kayak gitu. Nah, si my homepage langsung namanya widget build. Nah, widget build ini sendiri yang akan di-running oleh si Flutter-nya kayak gitu. Nah, di sini ada scaffold. Scaffold itu kayak dasarannya si view-nya. Habis itu ada app bar. App bar ini kalau kalian tahu tuh yang bagian atas ya. Si Flutter-nya itu ada bagian atasnya, kayak gitu. Habis itu ada center. Center lu buat nengahin. Habis itu ada kolomnya. Kolomnya itu buat istilahnya atas bawah. Jadi kalau kita misalnya pengen buat satu widget atau satu section di mana itu ada katakanlah teks 1 di atas, teks 2-nya di bawah. Nah, itu bisa kalian gunakan yang namanya widget kolom. Nah, kayak gitu. Dan untuk menengahkan kalian bisa menggunakan namanya widget center kayak gitu. Terus next di sini kalian juga ada namanya floating action button. Nah, si floating action button-nya sendiri itu kalau kalian tahu itu ada di pojok kanan bawah ya. Ada di pojok kanan bawah itu buat like kalau misal Shopee nih, di Shopee ada tengah tuh. Misal kiris atau apa tuh di app tuh, itu bundar di tengah atau bundar di pojok kanan itu namanya floating action button kayak gitu. Oke, sorry nih kayaknya mobilnya mungkin agak sedikit lama ya. Oke. Oke, mungkin aku kasih tahu aja app yang udah di develop tuh kemarin ini ya kalau nggak salah.
Kalau kelamaan ya mungkin ya. Oke, ini kayaknya belum ku refresh kemarin. Oke. Oh, ini udah. Oke. Ini udah. Oke, kita install dulu debug console. Kalau ingin monitoring itu ada di debug console ya. Ada launch-nya, ini untuk nge-build-nya tadi si Flutter. Habis itu sini ada build-nya. Habis itu di sini kalau kalian lihat di pojok kanan itu installing. Jadi tiap synchronize dengan device-nya kalian bisa monitoring di sini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kayak gini. Sorry, nah ini yang awal dari si Flutter kalau kalian buat si project awalannya, template-nya kayak gini. Nah, ini floating action button nih yang di bawah nih. Kalau kalian klik, dia bakal nambah. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah aku buatin page baru atau cloningan di WhatsApp gitu. Nah, kita mudahnya tinggal tempel nih di sini. Dengan mudah kayak gitu aja. Jadi kita tinggal panggil tuh file kita atau widget kita tuh. Nah, habis itu tinggal Ctrl S, otomatis dia berubah. Nah, kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih, cloning WhatsApp. Ini hanya dibuat dengan satu file, file ini, dengan hanya kurang dari 100 line. Itu cuma 90 line ini. Ya, sesimpel itu Flutter. Kalian bisa membuat suatu list, habis itu kalian bisa juga buat tab view di sini, ya kan? Ada tab view di sini, oke, kayak gitu. Itu hanya dibuat dengan satu file dengan line-nya nggak sampai 100 gitu. Betapa mudahnya Flutter gitu. Kalau kalian lihat buat list itu cukup tinggal tambahin di sini. Itu ada namanya list view nanti di bawah. Di sini kita lihat body section-nya. Sorry, ini ada namanya list view untuk membuat si listnya ini. Nah, ini kalau di native kita buatnya pakai apa ya, adapter ya kayaknya kalau nggak salah, recycle view ya. Nah, untuk tabbernya kita tinggal panggil aja tuh si widget namanya default tab controller. Habis itu tinggal panggil aja di sini tabber gitu. Sesimpel itu. Kalau mau ganti ikonnya ya tinggal kalian ganti aja di sini kayak gitu. Itu sangat simpel banget untuk Flutter. Dan mungkin karena jam kita udah mepet ya, mungkin aku serahin kembali ke moderator buat lanjut ke seksi Q&A mungkin ya, maybe. Oke, thank you semuanya. Oke, itu tadi sesi live coding dan sesi penjelasan tentang Flutter oleh Kak Diki telah dijelaskan ya dengan sangat gamblang dan sangat easy to learn deh pokoknya dari aku yang masih awam banget juga nih kayak dapat secercah pemahaman nih. Oh ternyata Flutter kayak gitu ya. Tapi untuk yang tadi sesi live codingnya nih apakah memang sesi as that Mas, apakah tinggal di deploy aja gitu atau kita tetap harus ngoding Mas? Karena tadi saya kayak yang coding cetak-cetaknya kan kayak Iya, emang segampang itu sih sebenarnya. Jadi kita tinggal code aja tuh. Kalau kita mau implementasi tuh, like list view tuh, tinggal cari aja list view di dokumentasi tuh. Tinggal kita cari widgetnya, kita tempel widgetnya, udah selesai. Gitu. Kalau kita kembali ke native, like native Android ya, itu kita harus buat lagi tuh adapternya, real view-nya, adapternya, habis itu view-nya kayak gitu. Nah di Flutter ini kita juga cukup nempel si widget list view, udah selesai, gitu aja. Sesimpel itu gitu. wow, keren banget ya. Jadi padahal ada beberapa teman saya juga yang memang apa ya kayak cukup pemula dan pengen belajar soal mobile developer tuh kayak tertarik nih buat belajar Flutter seperti itu. Jadi memang sepertinya ini kayak big hope banget ya buat rekan-rekan sekalian yang buat depannya tuh pengen pengen bermain atau pengen menjadi expert di bidang mobile developer nih, memulainya itu bisa mulai dari Flutter dulu. Oke, tadi seperti yang dijelaskan, kita akan masuk ke sesi Q&A setelah ini, tapi saya pengen sharing sesuatu dulu nih sebelum masuk ke sesi Q&A mungkin ya. Jadi tadi mungkin Mas Diki juga sudah sharing ya bahwa yang namanya apa namanya
yang namanya kita supaya jadi paham untuk Flutter ini kita nggak bisa yang namanya nggak belajar. Jadi kita memang harus mendalami ilmunya. Salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, training maupun bootcamp. Nah, di apa namanya di Expert kita punya bootcamp tersebut. Nah, ini pengen saya sharing di kesempatan pada malam hari ini. Nah, tapi saya jelaskan lagi dulu mungkin ya untuk sesi Q&A setelah ini. Jadi kalau misalnya nanti buat teman-teman ada yang pengen bertanya, silahkan teman-teman ketik di kolom chat yaitu nama underscore pertanyaan. Nah nanti pertanyaan yang kita pilih akan kita kasih kesempatan untuk open mic atau nanti kalau waktunya nggak cukup dibacakan oleh moderator. Oke, silahkan ketik aja langsung ya sambil kita nanti dengerin tentang apa itu kesempatan bootcampnya. Teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat apa itu pertanyaannya. Nah, saya izin untuk sharing sedikit ya, kesempatan untuk mengikuti bootcampnya dari Expert nih. Nah, seperti tadi yang di-share oleh Mas Diki, jadi memang supaya kita benar-benar paham, kita harus mendalami ilmu itu seperti itu. Walaupun mungkin tadi kesannya seperti, wah ini mudah banget ya, tapi namanya ilmu itu tetap harus dipahami dengan metode dan cara yang sistematis seperti itu. Nah, Expert menyelenggarakan sebuah intensif bootcamp buat rekan-rekan sekalian yang kita bikin ini selama 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya kayak nggak lama-lama banget, tapi teman-teman bisa dapat materinya itu secara sistematis. Jadi misalnya teman-teman tuh kayak tadi ya dibilang sama Mas Diki juga mulai mungkin ini nanti ada beberapa yang kemampuan basic coding itu masih dari sesederhana mungkin sampai nanti bertahap kita membuat portofolio project-nya seperti itu. Nah, fasilitasnya apa aja sih kalau misalnya teman-teman nanti ikut bootcamp-nya Expert ini untuk yang Flutter. Jadi teman-teman nanti akan dapat sertifikat digital resmi ya. Jadi nanti tentunya seperti yang Mas Diki bilang ada 1.400 lowongan kerja Flutter developer. Wah, gila banget ya, itu banyak. Belum yang masih belum terpenuhi itu karena memang developer masih dikit kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat digital resmi bootcamp dari Expert kayak gitu, teman-teman nanti bisa apply langsung dan semoga nanti bisa lebih mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan kayak gitu. Nah, terus untuk materi dan recordingnya juga teman-teman bisa akses selamanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat semua materi dan recordingnya. Terus juga teman-teman akan diikut sertakan di grup mentoring dan networking-nya. Jadi tadi misalnya teman-teman sudah selesai, teman-teman akan bergabung ke networking kita sebesar 2.500 lebih alumni yang nantinya akan saling berbagi kesempatan. Misalnya nanti ada kebutuhan untuk kesempatan lowongan ataupun informasi terkait kebutuhan Flutter developer, teman-teman nanti bisa dengan program profesional branding kita supaya nanti pemahaman maupun kesempatan karir teman-teman tuh makin caspleng ya. Nah, terus yang paling penting ini nanti teman-teman juga bisa punya namanya portofolio real aplikasi. Nah, yang nantinya aplikasi ini bisa dapat akses developer supaya nanti di-up di Play Store kayak gitu. Dan materi-materi kita juga tadi seperti saya bilang ini sangat beginner, masih beginner itu tetap bisa gabung kok kayak gitu. Nanti kita akan belajar bareng Flutter dengan cara paling mudah kayak gitu. Nah, apa namanya untuk kurikulum untuk mentor kita sendiri nanti ada Kak Fikri Rozak Arashid dari FNBIS, beliau merupakan software engineer di FNBIS. Terus ada juga Kak Fadi Nugraha Ditama, software engineer di Catalyst kayak gitu. Nah, untuk kurikulumnya sendiri selama 8 pertemuan itu ada pembahasan apa aja. Jadi nanti kita di awal akan bahas tentang instalasi, setup dan overview project. Jadi benar-benar diajarkan dari early ya, introduction. Terus nanti baru masuk ke tadi seperti disebutkan sama Mas Diki, kita akan belajar dan perkenalan tentang dasar-dasar dari Dart dan Flutter. Terus masuk ke OOP. OOP itu adalah Object Oriented Programming. Terus nanti masuk ke State Management. Tadi ada yang nanya juga di kayaknya ya tentang State Management, nanti kita akan explore. Terus tentang Authentication, terus nanti diperdalam lagi soal OOP-nya. Baru nanti improvement, dan mungkin nanti akan bahas tentang project sampai ke deployment si aplikasinya tersebut. Nah, terus apa aja nih spesifikasi device? Tadi ada yang sempat nanya juga ya, di grup kalau nggak salah ya.
bisa nggak nih Flutter speknya kayak gini laptopnya. Nah ini untuk spesifikasinya komputer atau laptop kalian tuh minimal punya RAM-nya tuh 4 GB ya. Jadi selama teman-teman tuh punya komputer RAM yang 4 GB, untuk prosesor sendiri sebenarnya basic ya, mungkin dari Intel i3 atau i5 dari generasi pertengahan ya, itu bisa banget buat join. Terus tidak ada basic requirement sebenarnya untuk VGA, tapi nantinya lebih ke RAM aja sih, minimal 4 GB kayak gitu. Nah, terus bootcamp ini nantinya bisa ngebantu teman-teman buat memahami tentang menjadi seorang Flutter developer, terus bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Terus yang akan digunakan nanti ada Figma, Visual Studio Code, Mobile App Emulator, dan Zoom untuk belajarnya. Nah, siapa aja yang bisa join, nanti ada mobile app developer, web developer, tentunya tuh cocok banget ya karena masih nyambung. Terus teman-teman di UI UX juga bisa banget buat shifting ke sini karena masih sama-sama soal mengembangkan, juga ada ide visualnya di sini. Terus app developer juga tentunya bisa gabung untuk mendalami ilmunya, IT profesional, freelancer juga bisa banget buat teman-teman mungkin pengen jadi mobile developer freelancer juga bisa. Terus yang masih sekolah ya, fresh graduate maupun mahasiswa ataupun yang teman-teman SMK itu bisa juga buat bergabung. Nah, apa aja sih yang akan teman-teman kuasai setelah bergabung di bootcamp ini? Untuk dari hard skill-nya nanti akan bisa memahami tentang Flutter development, Dart programming, networking integration, state management, object oriented programming, performance optimization, dan cara untuk mendeploy-nya. Nah, dari segi soft skill sendiri nanti sambil berjalan kita akan belajar teknik-teknik problem solving, collaboration, communication, terus attention to detail, manajemen waktu, adaptasi, kreativitas, dan lain-lain. Nah, semuanya bisa teman-teman wrap up dengan harga hanya 499.000 seperti itu. Tapi ini belum dengan kesempatan yang akan saya bagikan di event setelah ini. Sebentar ya. Begini nanti teman-teman akan bisa pelajari. Ini sudah di-share juga tadi sama Mas Diki ya. Jadi apa sih item-item yang akan dipelajari kalau kita pengen belajar fundamentalnya Dart kayak gitu. Terus nanti jadi juga tentang object oriented programming. Terus ada juga tentang fundamental Flutter-nya itu nanti dibahas ya. Jadi Flutter itu bisa di Windows, bisa juga di Mac, terus setup emulatornya, terus belajar tentang widget-widgetnya juga. Nah, terus belajar tentang state management-nya, state arsitekturnya dan lain-lainnya. Terus networking-nya tadi juga dibahas tentang REST API, terus synchronous, asynchronous dan lain-lain. Terus juga tadi dibahas tentang Firebase, jadi ini penting juga tentang Firebase authentication, database, storage, dan lain-lain. Terus sampai ke tahapan deployment-nya. Jadi nanti teman-teman kalau udah ikutan di sini, nggak hanya dapat sertifikat ya teman-teman, tapi teman-teman bisa punya langsung aplikasinya. Nah, seperti apa contoh aplikasinya? Di sini ada kita kasih lihat contohnya ya. Jadi ini ada contoh programming yang kita sempat create. Ini adalah sebuah LMS ya. Jadi ini contoh visualnya. Itu yang kita create untuk menjadi sebuah LMS. Nah, nanti teman-teman juga kalau misalnya join programnya, salah satu yang akan kita ajak buat create adalah juga membuat LMS kayak gitu. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi satu referensi ya, seperti itu. Ini contoh-contoh flow-nya seperti itu. Oke, teman-teman semoga siap untuk bergabung menjadi bagian dari 2.500 peserta alumni kita, karena tadi seperti yang disebutin sama Mas Diki, kesempatan buat jadi Flutter development itu masih sangat besar sekali karena masih ada 1.400 lebih lowongan pekerjaan Flutter developer yang masih belum terisi. Jadi pastikan kalian menjadi satu bagian dari the next Flutter developer Indonesia selanjutnya. Nah, testimoni dari bootcamp kita ini sudah banyak sekali ya. Salah satunya dari Pak Beni, ini juga seorang IT developer seperti itu. Jadi memang insya Allah dari bootcamp kita tuh mudah banget dipahami dan lengkap isinya seperti itu. Terus dari teman-teman kita dari TerraCorp, Mas Giki, terus ada juga Mas Beni Susilo dari Aranet, terus juga ada Mas Michael dari Quantum Infra Solusindo. Jadi dari berbagai macam jenis industri dan latar belakang lain sudah bergabung ke kita, dan mayoritas dari teman-teman yang bergabung di sini, beberapa poin yang disampaikan adalah mentornya itu sangat baik sekali ya. Jadi berusaha untuk reach out, dan kalau misalnya ada trouble itu dibantu sampai paham. Terus materinya itu dibuat dari yang benar-benar dari basic sampai nanti teman-teman sampai punya portofolio sendiri. Jadi nanti teman-teman jangan takut, misalnya takut aku bisa ngikutin belajarnya atau enggak. Jadi jangan takut, karena kalau di expert kita belajar dari yang basic banget kayak gitu.
Nah, saya pengen sharing dulu nih untuk videonya ya. Oke. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di... Saya ulang ya. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu form, yang pertama dilakukan adalah API ini pertama kali itu biasanya dilakukan di init state. Android App Bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK-nya. Oke, itu tadi sekilas ya tentang video seperti apa sih cuplikan pembelajaran Flutter di Expert seperti itu. Nah, semoga itu cukup menjawab ya untuk memberikan gambaran ke teman-teman gimana sih suasana maupun flow pembelajaran di Bootcamp Expert untuk Flutter seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan share tentang Oke, jadi buat teman-teman yang nantinya tertarik, teman-teman juga bisa untuk cek website kita di expert.id. Jadi di sana akan ada banyak informasi maupun bisa langsung daftar juga. Tapi ada kesempatan menarik buat teman-teman yang khusus buat yang ikutan pada malam hari ini. Kita punya promo, jadi diskon 200.000 buat teman-teman yang ikutan webinar kita pada malam hari ini dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan Flutter, kirim ke CRM Expert kita di WA 0812 2878 0161. Saya ulang ya. 0812 2878 0161. Nah, teman-teman bisa chat Flutter terus reply ke CRM kita untuk mendapatkan diskon 200.000. Jadi dari tadi harganya 499, teman-teman cukup membayarkan 299 saja untuk mengikuti bootcamp Flutter kita seperti itu. Nah, ada diskon tambahan buat teman-teman yang mahasiswa loh dan pelajar mungkin ya. Nah, ada diskon tambahan berupa beasiswa buat teman-teman mahasiswa yang masih punya KTM ya. Ada mahasiswa kadang-kadang yang udah nggak punya KTM gitu ya, yang butuh pemutihan kayak gitu. Nah, kita punya kesempatan buat mahasiswa yang masih punya KTM nih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 50.000. Jadi nanti teman-teman cukup membayar 249.000 buat yang mahasiswa dengan mengirimkan chat mahasiswa spasi Flutter plus kirim foto KTM yang masih berlaku, kirim ke CRM Expert kita 0812 2878 0161. Nah, teman-teman CRM juga bisa untuk share di chat Zoom maupun di WA ya, supaya nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung mengaksesnya dari chat WA maupun chat Zoom seperti itu. Nah, buat yang tertarik jangan lupa langsung aja ambil kesempatan ini karena balik lagi 1.400 lowongan kerja Flutter developer ini tidak akan menunggu teman-teman. Itu mungkin bisa segera terisi soon, tapi kita masih punya waktu 1 bulan buat belajar bareng Bootcamp Expert kayak gitu. Nah, itu dari saya memperkenalkan tentang Bootcamp Expert. Nanti lebih lanjut juga kita bisa tetap tanya-tanya di grup, kita juga tetap bisa berinteraksi dan bisa bereksplorasi di sesi Q&A seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin sudah banyak ya pertanyaan yang menumpuk di kolom chat Zoom. Kita akan bacakan satu-satu apa saja pertanyaannya. Mas Diki sudah siap buat jawab pertanyaannya, Mas? Oke, boleh, Mas. Oke, sudah siap ya. Oke, kita akan bacakan ya, Mas Diki. Saya izin untuk bacakan atau memberikan kesempatan pada yang bertanya. Mungkin di sini ya, saya akan cek dulu saya akan screen dulu untuk pertanyaannya. Jadi oke. Di sini ada Bapak Alex Sergius Romansyah. Mungkin bisa untuk open mic Bapak Alex. Apakah masih ada di Zoom? Iya, masih di Zoom, Pak. Oke. Silakan Bapak Alex kalau ingin bertanya, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan untuk pertanyaannya bisa langsung ditanya. Jadi gini Pak Diki, di dasar Dart kan ada begitu banyak ya, mulai dari tipe data, variabel dan lain-lain.
Itu yang paling harus dimengerti setiap mahasiswa sampai ke Flutter aja sih. Oke, pertanyaannya sudah disampaikan ya, Mas Diki. Silakan kalau mau menjawab, Mas Diki. Oke, thank you Mas Alek. Oke, gini di Flutter buat dasar-dasar udah disampaikan juga sama Mas Yadi kayak tadi. Jadi dasar-dasarnya as simple as that kayak programming yang lainnya kayak tipe data, habis itu buat kita handle if else gitu. Habis itu juga ada for loop dan ya yang standar-standar aja ya kayak gitu. Nah, untuk yang nggak standar kayak misalnya isolate kayak gitu, itu nggak usah diajarin terlalu jauh. Mungkin yang if else gitu dan perulangan mungkin itu aja sih sebenarnya. Terus habis itu setelah belajar dasarnya, mungkin langsung bisa loncat ke Flutter-nya kayak gitu sih, Mas. Jadi nggak usah yang strict banget sih. Kita have fun aja sih kalau belajar gitu. At least nggak terlalu banyak juga sih. Habis kita belajar dasar, itu bisa dikembangin lagi ke OOP-nya. Misalnya OOP ada inheritance dan sebagainya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Itu sih, Mas. Jadi sama kayak programming yang lainnya sih dasarnya kayak gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Alek. Mungkin pertanyaannya semoga sudah terjawab ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Diki, memang untuk urutannya tuh sudah sama juga ya Mas ya dengan tadi yang disampaikan oleh saya untuk di export ya. Jadi memang urut-urutan pembelajaran itu masih sama seperti itu ya. Jadi dari Dart ke OOP terus selanjutnya kayak gitu. Nah, siapa tahu nanti untuk pelajaran ini bisa diekspor juga nanti di bootcamp-nya Flutter-nya expert nih Pak Alek kayak gitu ya. Bisa nih segera langsung join nih habis ini. Oke, selanjutnya saya akan bacakan lagi dari yang selanjutnya ya. Ada dari sebentar ya. Oke, saya akan bacakan dulu. Oke, dari Kak Riyad nih. Kak Riyad bisa open mic mungkin? Oke, spesifik ya nih Kak Riyad, kasuistik nih. Sedang mengembangkan aplikasi dengan integrasi payment gateway ya Kak? Oke, suaranya masih kecil Kak, atau saya bacakan aja kali ya? Saya izin bacakan ya Kak, karena suaranya kecil. Jadi Kak Riyad ini sedang mengembangkan aplikasi sepertinya dengan integrasi payment gateway. Pertanyaannya pada Flutter, apa bisa mengimplementasikan payment gateway Indonesia, dan sekiranya payment gateway apa yang paling cocok atau lebih mudah saya Kak? Karena kan banyak dari teman-teman startup di Jogja juga dan di Indonesia ini ketika mengembangkan aplikasi ataupun platform itu kan pasti butuh integrasi ya. Nah ini gimana nih Kak Diki? Monggo. Oke, thank you pertanyaannya dari Mas Riyad. Oke, untuk payment gateway, all of payment gateway itu bisa diimplementasikan di Flutter gitu. Contoh case-nya bisa lihat di kitabku. Aku pernah implement payment gateway Midtrans, salah satu payment gateway terkenal di Indonesia ya. Dan dia itu nggak ada including for SDK dari si Flutter-nya. Nah, misal nih kita nggak ada tuh support SDK buat Flutter-nya. Nah, kita bisa itu otak-atik di nembak natifnya gitu. Salah satu caranya adalah kita communicate dengan si natif kita, yaitu Android ataupun iOS kita gitu. Misalkan si payment gateway-nya nggak nyediain si SDK Flutter-nya gitu. Nah, kita bisa communicate lewat si Android natif kita. Jadi Flutter kita nembak si Android natif, habis itu si Android natif itu nembak si SDK native dari si Midtrans gitu misalnya payment gateway-nya. Habis itu kembali ke native, habis itu di throwback lagi ke Flutter-nya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya terlalu sulit, itu ada juga namanya lewat API ya. API ya gitu. Jadi kita ada penengahnya gitu. Jadi ada backend, si backend nanti nembak si payment gateway, habis si payment gateway kita kembalikan itu dapat suatu generate key atau suatu URL. Habis itu dikembalikan ke Flutter, itu habis itu kita buka web view-nya gitu.
buka web view, kita tembak lagi ke backend, kembalikan ke payment gateway, tangkap ke backend responnya gimana, balikin ke mobile lagi kayak gitu. Jadi ada dua sih, ada bisa pakai core-nya web, kita butuh backend, atau kalau misalnya fully di front end kita bisa gunain si native-nya kayak gitu sih. Namun kalau misalnya ada nih payment gateway yang udah support SDK Flutter, ya itu lebih simple sih ya, simple as that gitu. Kalau misalnya ada, tapi salah satunya kita bisa nembak si native-nya kita gitu. Kalau masnya bisa, kalau masnya mau bisa lihat di code saya di GitHub, itu bisa dicari implement for mid-range itu nembak ke native-nya dulu gitu. Gitu, mungkin itu bisa membantu sih. Oke, terima kasih Kak Diki. Gimana Mas Riyad? Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Mas Diki. Oh ya, oke. Terima kasih juga Mas Riyad ya. Ini ada kasuistik lagi di Kak Diki selanjutnya nih dari Mas Muhammad Raihan. Mas Muhammad Raihan mungkin bisa di open mic? Iya, bisa. Oke, silakan Mas Muhammad Raihan mungkin bisa share untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini sih, bagaimana sih kalau Flutter itu bisa mengatasi masalah kompatibilitas perangkat dan sistem operasi yang berada di perangkat lunak, yang ada di perangkat seluler itu sih, Kak? Oke, thank you Mas Raihan. Oke, compatibility di sini mungkin bisa dispesifikin tuh gimana ya compatibility? Yang secara umumnya sih, Kak, mau tahu sih yang itu. Oke, gini ya, mungkin aku jelasin secara umum aja ya. Misalnya kayak gini, aku pernah nemuin suatu case nih, compatibility case-nya di satu device dengan device lain itu bisa berbeda gitu. Itu uniknya ada di Android ya. Kalau di iOS kan kita cuma beberapa ya, like kalau iPhone kan cuma iPhone 8, 9, 10 kan cuma bedanya dikit banget gitu loh. Kalau di Android kita punya ratusan device, ratusan architecture, ratusan UI dari pengembangnya. Misal MIUI itu berbeda lagi kalau kita pindah ke Samsung architecture-nya gitu. Nah, salah satu case-nya adalah aku kemarin ngembangin namanya face recognition buat Presence, buat salah satu klien. Nah, dia tuh face recognition-nya hanya bisa di beberapa device atau beberapa architecture di device-nya gitu. Misal aku pernah buat testing di real device Xiaomi itu nggak bisa, tapi di Samsung bisa. Nah kayak gitu. Sebenarnya itu compatibility yang seperti itu kita nggak bisa handle secara fully handle. Ada keterbatasan gitu di beberapa device yang telah kita ketahui, misalnya di Xiaomi ini itu nggak bisa. Kalau bisa kita sinkronkan dengan device yang sudah bisa gitu, misal Samsung, misal apa gitu. Dan compatibility lainnya misal keterbatasan dari API SDK-nya. Misal API SDK itu kayak versioning dari Android-nya misal. Kalau misal nih kita integrate machine learning gitu misal, dia biasanya di API 24 misalnya gitu di Android 7 gitu. Ya kita sampaikan dia juga tuh ke klien, Pak kalau bisa device-nya nanti di Android 7 ke atas ya. Nah kayak gitu. Yang sering terjadi gitu sih, ada architecture-nya, itu bisa ada device-nya kan banyak, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Lenovo dan sebagainya, itu bisa terjadi kayak gitu, dan kita harus communicate juga sama klien. Terus yang kedua itu adalah versionnya Android juga kayak gitu. Cuman itu aja sih Mas, kalau yang saya tangkap selama ini sih kayak gitu. Kalau yang lainnya masih aman sih. Baik Kak, terima kasih atas jawaban Kak. Oke, terima kasih ya Kak Muhammad Raihan atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nina Lestari nih. Kak Nina Lestari izin bertanya, apa sih kelebihan Flutter dan kekurangannya nih? Silakan Kak Diki. Oke, thank you Nina Lestari atas pertanyaannya. Untuk kelebihan Flutter seperti yang ku sebutin di awal ya. Jadi dia tuh sekali code, misalnya kita code di Flutter ya, itu kan ada Dart ya, maksudnya bahasa dasarnya ada Dart. Jadi kita code-nya pakai file.dart gitu, extension-nya. Nah, kita satu kali code, kita bisa generate ke 6 platform gitu. Jadi bisa dari Android, generate ke Android ya, habis itu generate ke iOS,
habis itu generate ke web ya, web, habis itu generate ke desktop mode itu ada di Windows, ada si Mac, habis itu ada si Linux kayak gitu. Habis generate kita bisa langsung tuh misalnya habis satu code tuh kita langsung deploy itu. Misal kalau di Android kan kita deploy ke Play Store, sama kalau di iOS kita deploy-nya ke App Store gitu. Jadi cukup satu code kita bisa deploy ke dua platform tersebut gitu. Dan mudahnya apalagi ini, misal kita butuh developer misalnya ngembangin satu aplikasi Android sama iOS gitu. Nah, kita cukup kalau Flutter nggunain satu developer, tapi kalau misalnya kita pure and native gitu, kita harus punya dua developer gitu, developer yang megang native dan developer yang megang iOS. Secara struktur mereka berdua berbeda alternatifnya gitu kan. Nah, kalau si Flutter kita cukup satu developer dan dua platform itu bisa disikat habis sih kayak gitu. Ini misalnya ada error code di iOS atau di Android. Nah, keduanya bisa kita update bersama, atau mungkin iOS-nya aja kita bisa update iOS-nya aja kayak gitu sih. Terus untuk kekurangannya, oke, karena ini kita based on multi platform, mungkin kekurangannya lebih ke itu ya. Misal kita ada di web atau the other thing kita ada di desktop gitu. Nah, itu kan Flutter belum sangat stable di sana. Misalnya kita mau develop web atau kita mau develop di desktop itu bisa, cuman nggak se-advance kalau kita misal mau develop si web pakai JS gitu. Itu sih. Mungkin kalau kita mau pindah web ya, kalau mau fully advance, kita bisa gunain web teknologi gitu sih sebenarnya. Kalau dari kekurangan mungkin itu aja, karena kita kan cross platform ya, bukan yang pure platform like a native, web native, Android native, iOS, Swift gitu. Itu sih. Oke, sangat mencerahkan sekali ya Kak Diki. Jadi kalau misalnya secara project management ini berarti kalau misalnya pakai Flutter ini otomatis lebih cepat ya Kak dari segi ini, lebih agile juga ya. Karena apa namanya? Ya cukup satu berarti ya, tidak harus ada dari dua developer tadi. Oke, terima kasih informasinya ya Kak. Ini saya mungkin mau ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kak sebentar, dari Kak Anissa Rahmadina. Kak Anissa Rahmadina mungkin mau open mic, bisa dipersilahkan. Atau bertanya Kak. Oh iya, sudah. Silakan Kak Anissa. Izin bertanya Kak, spill tips dan triknya buat belajar coding dari dasarnya bagi pemula. Oke. Silakan nih Kak Diki, boleh di-share nih tips dan triknya. Oke, thank you Anissa Ramadina. Oke, tips and trick buat kita belajar suatu katakanlah kita switch dari web ke mobile gitu, tips and triknya dari from zero gitu kan. Kita belajar dulu tuh tentang bahasa dasarnya gitu. Misal kalau Flutter kan bahasa dasarnya Dart. Nah, kita pelajari dulu Dart-nya. Mungkin kalau kalian yang udah dari mungkin punya programming knowledge dahulunya, mungkin langsung ke OOP-nya aja atau ke solid principle-nya aja. Atau mungkin kalau yang dari from zero itu kalian bisa seperti tadi yang dikatain Mas Yadi ya, bisa dari pelajaran dasar datanya, mungkin dari tipe data, looping data, habis itu gimana kita catch datanya, habis itu gimana kita handling if else-nya, dan sebagainya gitu. Habis kita pelajari si dasar programming language-nya, kita switch tuh ke framework-nya si Flutter itu. Apa switch si Flutter-nya itu bisa implement like API, habis itu state management, dan sebagainya gitu. Terus habis itu buat referensi ya, kalau belajar tuh tergantung orangnya juga. Jadi kalau ada orang yang senang baca, itu kan ada text oriented dan juga ada yang senang pakai video gitu. Itu tergantung orangnya juga. Nah, kalau kalian senang teks, ya monggo bisa baca di documentation-nya atau di official documentation-nya bisa. Atau yang seperti yang Kusar tadi bisa di decoding dan sebagainya gitu. Yang text based ya, yang senang di text based. Terus habis itu yang senang video based itu, misalnya ada mentornya, nah itu bisa di add per ID juga bisa. Terus misal di YouTube kan juga ada kayak gitu. YouTube yang aku share tadi ada kayak si Goldie Project itu based on
project base ya. Jadi ada kayak misalnya kita integrate payment gateway, kita gunain Laravel dan sebagainya, itu ada di project mungkin. Habis itu ada Enrico Darmawan di YouTube juga ada, buat dasar sampai advance-nya juga ada gitu. Itu bisa semua sih gitu. Jadi tergantung based on personnya aja sih, mau video atau teks itu tergantung. Tapi pada dasarnya kita ya belajar dulu dasarnya Dart, habis itu pengembangan ke Flutter-nya kayak gitu. Terus jangan lupa nambahin portofolio, kalian buat juga aplikasi tuh. Nggak terlalu bagus aplikasinya juga nggak apa sih, nggak nuntut bagus juga, yang penting tuh functionality-nya tercapai sih gitu. Dan juga kalau kalian buat project gitu, project base ya, itu bisa nambah pengalaman kalian tuh. Kayak misalnya kalian nemuin error tuh di Catch API itu, kenapa kok bisa gini? Nah itu kalian belajar dari sana tuh. Oh gini, habis itu kan besoknya bisa scale up lagi kayak gitu, enhance lagi kayak gitu. Oke, tadi pencerahan dari Kak Diki ya untuk tips dan triknya untuk bisa jago ngoding. Nah, memang untuk menjadi jago, setiap hal itu harus melewati proses, dan prosesnya itu salah satunya adalah belajar dan berlatih. Nah, expert, bisa buat menemani kalian buat jadi expert ataupun jago dengan belajar dan berlatih bersama. Oke, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya dari Kak Anissa Ramadina ya, mohon maaf ya Kak. Terus terima kasih buat jawabannya juga Kak Diki. Sangat mencerahkan sekali. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan lain yang masih belum terjawab ini nanti bisa terjawab di bootcamp-nya expert kayak gitu. Jadi sekali lagi saya pengen share ya untuk expert, bootcamp expert. Jadi nanti misalnya teman-teman masih pengen cari tahu lebih lanjut tentang Flutter, teman-teman bisa gabung ke intensif bootcamp-nya kita yang akan kita running di tanggal 8 Agustus. Nah, teman-teman nanti bisa untuk bergabung langsung dengan mengechat kita di 0812 2878 0161 supaya teman-teman bisa mendapatkan akses. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nyari tahu dulu seperti apa sih detailnya bootcamp expert, teman-teman bisa langsung buka aja website kita expert.id seperti itu ya. Oke, itu sekian dari saya. Saya pengen ngajak teman-teman untuk berfoto bersama terakhir kali ini. Silahkan dong teman-teman untuk menyalakan kamera semua. Terus sudah pakai VBG semua belum nih? Udah presensi juga, jangan lupa ya. Oke. Saya berterima kasih sekali lagi ke Mas Diki dan semua rekan-rekan semua yang sudah pengen minta tolong juga ke tim panitia nih, ke teman-teman operator, mungkin bisa dibantu untuk di-capture ya. Nah, saya akan memberikan aba-aba saja seperti itu. Oke, dari aba-aba saya 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih yang di slide kedua juga. Oke, sekarang di yang slide ketiga. 1, 2, 3 senyum. Oke. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide ke-5. 1, 2, 3. Ke-6, yang terakhir ke-6. Oke. 1, 2, 3. Oke, itu adalah sesi terakhir kita ya, sesi foto-foto. Nah, terakhir saya ingin minta last word nih, masukan dan saran ataupun wejangan dari Kak Diki buat kita semua yang ada di event webinar ini. Apa nih yang bisa disampaikan ke rekan-rekan semua nih untuk belajar Flutter selanjutnya, seperti itu. Oke, thank you Mas Yadi. Oke, mungkin nggak terlalu kata-kata yang sangat bagus banget ya. Cuman aku bisa nyampein, jangan pernah berhenti belajar. Ketika kalian berhenti belajar itu berarti kalian telah mengibarkan bendera putih tuh di diri kalian kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian udah belajar
Flutter, jangan berhenti di Flutter doang. Misalnya udah expert banget tuh di Flutter, scale up lagi tuh, misal switch ke mungkin programming language lainnya kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar aja sih sebenarnya kayak gitu. Karena kita tahu juga kan teknologi itu berkembangnya cepat banget tuh. Nggak usah kita lihat teknologi yang katakanlah Dart, Flutter dan sebagainya. Kita lihat aja tuh kayak misal dari perkembangan HP yang colok kode yang klik-klik gitu kan. Habis itu pindah ke touchscreen, habis itu pindah lagi gitu. Nggak ada 10 tahun itu gitu. Gila-gilaan kita teknologi. Jadi kalau misalnya kalian berhenti belajar, itu udah ngibarin bendera putih gitu. Semangat buat kalian gitu. Ada ribuan orang yang bangun pesawat itu. Thank you. Ya, terima kasih Mas Diki. Jadi emang teknologi itu bergerak cepat sekali ya. Apple ini sekarang bukan udah punya kacamata yang udah lebih canggih lagi dari dulu ya, sekedar lens ya. Jadi memang kita jangan sampai ketinggalan sebagai pengguna teknologi. Kita jangan cuma jadi pengguna, tapi kita juga harus bisa jadi yang membuat seperti itu, kreator. Nah, 1.400 kesempatan karir untuk menjadi Flutter developer menunggu teman-teman semua. Dan expert ingin membantu teman-teman semua untuk mengantarkan rekan-rekan semua ke sana. Nah, jadi jangan lupa buat gabung ke Bootcamp Expert, langsung chat ke CRM Expert sekarang juga. Kita tunggu karena cuma ada 8 kesempatan yang bisa mendapatkan diskon pada malam hari ini. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi dari Kak Diki dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengucapkan pamit. Kalau misalnya ada kesalahan dari saya, mohon maaf, dan segala macam kekurangan dari panitia, semuanya kesalahan dari saya pribadi ataupun dari tim. Tapi semoga teman-teman yang ada di sini bisa memberikan dan bisa mengeksplorasi diri kalian lebih jauh lagi ke depan dimanapun itu berada. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.